Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mahasiswa-mahasiswi yang Ibu hormati. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk dapat bisa kuliah di daring hari ini. Baiklah, mulai saja ya. Yaitu materi kita proses sumber daya manusia. Secara umum, apa itu pengertian definisi dari sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah terbagi menjadi dua, yaitu definisi SDM, sumber daya manusia secara makro, dan juga definisi sumber daya manusia secara mikro. Nah, di sini ada definisi istilah apa itu sumber daya manusia secara makro, yaitu merupakan jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di sebuah negara. Sumber daya manusia adalah individu yang bertindak sebagai penggerak bagi organisasi dan perusahaan dan bertindak sebagai aset yang memerlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Contoh sumber daya manusia adalah angkatan kerja. Tenaga kerja itu sendiri adalah penduduk yang telah mencapai usia kerja. Kemudian, tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Nah, jadi sebuah organisasi itu pasti memiliki suatu tujuan. Apabila tujuan telah ditetapkan, maka tujuan tersebut dapat dianalisis. Jadi ada misalnya analisis 1, 2, 3, beberapa analisis itu. Jadi tujuan masing-masing itu harus dicapai, harus mencapai target tujuan dari organisasinya. Kemudian yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia. Jadi melakukan di mapping bahwa sumber daya manusia itu ini untuk job desk yang A, kemudian untuk job desk yang B, kemudian untuk job desk yang C. Jadi diinventarisir job desk sumber dayanya masing-masing sesuai dengan kompetensi atau keahliannya. Kemudian yang ketiga yaitu memperkirakan demand dan supply sumber daya manusia, yaitu memperkirakan masukan dan keluaran dari sumber daya manusia itu sendiri. Keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Jadi ini juga diperkirakan ya untuk kesenjangannya. 5, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia, yaitu dirumuskan apa-apa saja rencana dari tindakan sumber daya manusia ini. 6, pemantauan, pengendalian, dan umpan balikan rencana tindakan sumber daya manusia. Oke. Kemudian lanjut, proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persediaan tenaga kerja sekarang. Nah, bagaimana dengan kesediaan tenaga kerja sekarang? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari organisasi atau perusahaan itu? Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di mana di masa yang akan datang. Jadi kebutuhan sumber daya manusia ini dapat diprediksi atau diperkirakan apakah di masa datang dia memerlukan sumber daya yang misalnya untuk bagian A atau bagian B. Jadi itu dia ya. Selanjutnya yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Nah, perkiraan permintaan sumber daya manusia ini bisa jadi apabila suatu perusahaan itu yang awalnya memiliki karyawan atau jumlah tenaga kerjanya 20, nah dengan produksinya yang meningkat,
atau dengan jumlah produksi hasilnya tadi meningkat, jadi dia lebih membutuhkan lagi karyawannya, sumber daya manusianya. Kemudian yang keempat, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Jadi maksudnya di sini bagaimana cara mengatur untuk dapat mencari sumber daya manusia itu dan menerapkannya di suatu lembaga atau organisasi atau perusahaan. Pengertian pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi atau lembaga sekolah untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar sumber daya manusia tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Nah, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan. Nah, ini dia strategi pengembangan sumber daya manusia. Itu ada gambar, yaitu di mana ada job analysis, recruitment, skill, dan resume. Nah, setelah memahami pengertian dari pengembangan sumber daya manusia, mahasiswa perlu mengetahui strategi dari pengembangan sumber daya manusia, yaitu 1. Memberikan apresiasi kepada karyawan. Jadi memberikan apresiasi ini agar karyawan tersebut menjadi motivasi dan dapat bersemangat dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, menyelenggarakan program pelatihan. Nah, melakukan pendidikan pelatihan. Ketiga, memberikan kesempatan untuk brainstorming ide. Jadi memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide yang ada di pikirannya. Kemudian ada beberapa fungsi pengembangan sumber daya manusia yang perlu Anda ketahui, yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi kerusakan produk. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang kelima, memberikan pelayanan baik kepada konsumen. 6. Menciptakan moral yang baik. Nah, jadi itulah dia uraian secara singkat uraian proses sumber daya manusia. Nah, ini ada tugas, silahkan kamu lihat, kemudian kamu kerjakan. Hanya 2 soal. Jadi kamu buat di kertas, kemudian difoto dan kirim ke Google Classroom. Ibu tunggu hari ini sampai pukul 23.59 WIB. Demikian perkuliahan daring kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.